Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Burit Senja dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang pendakian Gunung Lawu di bulan purnama. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Arianto, di mana nanti jika kalian ingin untuk melihat atau membaca full versionnya, kalian bisa klik saja linknya di kolom deskripsi yang telah saya berikan di bawah. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Juli 2020. Ya, cerita ini berawal ketika aku memiliki keinginan merefleksikan pencapaian kelulusanku di perkuliahan. Karena pada saat itu masih masa pandemi dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah. Tentu saja belum banyak jalur pendakian yang dibuka. Sempat bingung aku mencari jalur pendakian gunung yang mana yang dibuka. Hingga akhirnya aku mendapatkan kabar di mana jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dibuka. Tak berpikir lama, aku pun memutuskan untuk menaiki Gunung Lawu lewat Candi Ceto. Aku adalah Wahyu, mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang. Sebelumnya, aku juga pernah mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto pada bulan Agustus 2019. Bagiku, Gunung Lawu adalah gunung yang menarik dan berkesan untuk didaki. Sebenarnya, selain Gunung Lawu, aku juga ingin mendaki Gunung Sumbing, Via Bowongso, atau Gunung Bismo. Tapi di masa-masa saat itu tentu saja tidak banyak gunung yang dibuka. Dan aku pun memutuskan memilih Gunung Lawu sebagai tujuanku mendaki. Dan akhirnya aku pun mengajak kawanku bernama Aksal. Aksal adalah kawan yang sebelumnya pernah mendaki bersama di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan yang lalu. Hari H pun ditentukan. Aku dan Aksal berangkat dari Semarang pada hari Jumat sore. Rencananya kami akan transit dulu di Surakarta untuk mampir dan melepas lelah di kontrakan kawanku yang ada di sana dan berangkat ke Candi Ceto pada subuh waktu paginya. Hari pun berganti, azan subuh pun berkumandang. Tandanya hari yang kami tunggu pun sudah tiba. Tak lama selesai sholat subuh, kami langsung packing ulang carrier, peralatan dan juga logistik yang kami bawa. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Di tengah perjalanan, warung soto di pinggir jalan menggoda kami, seakan-akan melambaikan tangannya agar kami singgah sebentar di sana. Dan setelah menimbang-nimbang perut kami yang lagi kosong, kami pun memutuskan untuk sarapan di sana, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 8 pagi saat kami tiba di base camp pendakian Candi Ceto. Sesampainya di sana, kami berdua dikagetkan dengan suasana base camp yang ternyata sangat ramai. Bahkan nampak sekali pendaki antri untuk masuk ke loket pendaftaran. Kami pun istirahat sebentar dan tak terasa jam menunjukkan pukul 9:30 pagi dan kami mulai berjalan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya antrian pendaki masih banyak dan mengharuskan kami hanyut di dalam antrian itu. Sungguh menyebalkan memang, tapi mau bagaimana lagi? Inilah hal yang harus kami lalui. Jam 10 aku selesai mengurus simaksi dan dilanjutkan dengan briefing dari petugas base camp. Pukul 10.30 kami mulai mendaki. Setelah briefing selesai, jalur dari base camp menuju pos 1 berada di samping Candi Ceto dan masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya, para pendaki juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain selain Candi Ceto, yaitu Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak pos 1 dari base camp pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Pukul 11.30 aku dan Aksal sampai di pos 1 Mbah Branti. Ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki yang sedang beristirahat di sana. Namun di pos 1 kami hanya menyapa mereka dan tanpa istirahat kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang dinominasi oleh pohon damar. Treknya lebih menanjak daripada ke pos 1. Sekarang waktu hampir menunjukkan pukul 1 siang. Kami berdua tiba di pos 2 Brakseng. Dan setelah perjalanan panjang tak mengenal lelah, kami akhirnya berhenti di pos 2 untuk istirahat sembari minum dan makan roti yang sudah kami beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kami berdua beristirahat. Aku dan Aksal melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana.
Pukul setengah 3 sore, kami berdua tiba di pos 3 Cemorodowo, ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Tak membutuhkan waktu lama, kami langsung mencari tanah lapang dan membongkar carrier untuk beristirahat, makan siang, dan sholat di sana. Cukup lama kami menghabiskan waktu di pos 3, dan akhirnya sekitar pukul 15.45 kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Tentu saja tergantung kecepatan. Target kami bisa berada di pos 4 sebelum malam. Berdasarkan informasi yang telah kuterima, pendaki dilarang ngecamp di pos 4 ini. Selain karena tempatnya sempit, pos 4 ini juga terkenal angker. Banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Apalagi aku memang tidak begitu suka trek malam. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus hutan di kiri kanan. Senja datang mengintip di antara pohon di belakang kami, menandakan jika sebentar lagi malam akan datang. Tak lama berbarengan dengan senja, kami berdua berhenti istirahat sembari menikmati senja yang datang. Tiba-tiba datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal di sana menyebutnya jalak gading di depan kami. Konon jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercaya sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tiba-tiba Aksal berceloteh. Yu, kamu tahu nggak? Kata bapaknya temanku yang rumahnya dekat dengan Lawu, kalau jalak itu datang, tanda-tandanya kita lagi dijemput. Diminta cepat melanjutkan perjalanan. Ya, khawatirnya sih ada apa-apa nantinya. Mendengar hal itu, aku pun tanpa pikir panjang langsung berdiri kembali. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini situasi masih normal dan tidak terjadi apa-apa. Saat kami berdua berjalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat. Ya, aneh sekali. Burung itu tidak terbang, tapi hanya lompat-lompat. Seakan-akan burung itu mengarahkan dan mengawal jalan kami berdua. Hingga tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba jalak itu menghilang. Selesai adzan maghrib, kami masih belum juga sampai di pos 4. Dari sini, kejanggalan-kejanggalan sudah mulai bermunculan. Dibantu dengan headlamp, kami melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika aku merasakan hal yang aneh di tubuhku. Rasanya carrier dan badanku berat sekali. Badanku tiba-tiba menjadi mudah lelah dan sedikit-sedikit berhenti. Carrierku terasa amat berat dari sebelumnya. Kakiku juga berat ketika akan melangkah, seperti digondeli oleh tangan-tangan tak kasat mata. Baru berjalan beberapa langkah saja, aku terhenti. Jalan lagi beberapa langkah, berhenti lagi, dan begitu seterusnya. Aku mencoba berpikir positif dari apa yang aku rasakan kali ini. Hingga akhirnya aku mulai berbicara pada Aksal. Sal, tunggu Sal. Perasaanku tuh gak enak nih. Rasa-rasanya berat. Carrierku terasa berat banget. Padahal kan gak ada tenda di carrierku. Tendanya kan di carriermu kan? Sepertinya ini aneh Sal, kataku. Alah, perasaanmu ae mas, kata Aksal menjawab. Mendengar hal itu, aku pun cuma bisa terdiam. Kami tetap melanjutkan perjalanan dengan aku yang tetap berada dalam keadaan yang begitu berat. Lama-lama kepalaku mulai pusing. Jalan pelan sekali karena memang rasanya langkah ini tambah berat. Ditambah dengan pusing kepalaku membuatku sering berhenti di jalur pendakian. Aksal yang melihat aku pun bingung. Dia tahu tak biasanya aku seperti ini. Aku yang sudah sering naik gunung tidak pernah merasa seperti ini. Tapi Aksal terus menyemangati. Perasaanku semakin merasa ada yang aneh. Dengan carrierku yang tiba-tiba berat dan kakiku yang tiba-tiba sulit untuk melangkah, tiba-tiba aku teringat dengan video vlogger di YouTube yang pernah aku tonton tentang mistisnya jalur pendakian Lawu pos 4. Ya Tuhan, pikiranku malah semakin menjadi-jadi sekarang. Tapi aku tetap berpikir positif, mulai berdoa dan bersolawat di sepanjang jalur. Sampai suatu ketika, aku tiba-tiba mencium bau harum di jalur pendakian. Sontak aku berhenti dan mencari-cari dari mana asal bau itu berada.
Tapi saat aku cek dan perhatikan di sekitar, tak ada apapun. Sementara jarakku dan juga Aksal dengan rombongan pendaki lain semakin menjauh. Bau harum apa ini? Tanyaku dalam hati. Yang jelas aku sama sekali berusaha untuk tak menghiraukan hal itu. Tapi bau harum itu tercium tak hanya sekali. Baunya datang berkali-kali, menghantam hidungku hingga masuk ke paru-paru. Entah Aksal juga menciumnya atau tidak, tapi aku memang merasa ini sudah sungguh aneh. Di pos 4 Penggi, aku beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi pukul 6:30. Aku dan Aksal mulai melanjutkan perjalanan ke pos 5 Bulak Peperangan. Dari atas, di balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Sekilas kami mengira bahwa itu adalah cahaya lampu dari para pendaki. Tapi anggapan itu ternyata salah. Cahaya itu ternyata berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Benar saja, malam itu adalah malam bulan purnama. Bahkan tanpa menggunakan headlamp pun, kami masih bisa melihat jalur pendakian yang akan kami lalui. Alhamdulillah di sini badanku sudah mulai terasa enak. Sekarang kami kurang lebih 40 menit berjalan. Anehnya gantian Aksal yang badannya mudah lelah karena jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Aneh sekali, jalur pendakian ini sedikit lebih mudah karena sedikit datar. Tapi mengapa Aksal tiba-tiba merasa mudah lelah? Aku bertanya pada Aksal. Loh, kok sekarang gantian kamu sih yang sering kelelahan, Sal? Tanyaku. Ya nggak ngerti juga, Mas. Rasanya kesel banget nih. Jalurnya berasa nggak ada ujungnya, Mas. Jawab Aksal dari pertanyaanku. Melihat Aksal seperti itu, aku berpesan padanya agar selalu berdoa dan bersolawat di sepanjang jalan. Kemudian aku dan Aksal tetap berjalan melanjutkan perjalanan dan suara angin kencang kini menemani perjalanan kami, pertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya jalur pendakian yang kami lalui masih dalam hutan, jadi banyaknya pohon masih melindungi kami dari terpaan angin. Tampak dari kejauhan kerlip-kerlip lampu tenda. Tendanya di depan seperti banyak pendaki yang sedang bermalam di sana. Setelah kupikir-pikir, benar saja, di sana adalah sabana pertama. Angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin ketika kami sampai di sana. Sampai-sampai Aksal berhenti dan merebah lalu berkata, "Mas, aku ora kuat, Mas. Aku udah nggak kuat. Camping di sini aja ya, Mas," kata Aksal sambil terengah-engah. Nggak bisa. Sedikit lagi, Sal. Lurus sedikit lagi, nggak jauh kok. Ayolah, kalau ngecamp di sini badannya kenceng, Sal. Jawabku. Lalu berjalanlah 15 menit, kami tepat tiba di tikungan terakhir sebelum pos 5 dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Sekarang sudah hampir jam 8:30. Tanpa pikir panjang, kami langsung membuka carrier, mendirikan tenda dan langsung istirahat. Tanpa makan dan langsung bersiap untuk tidur. Karena kami memang benar-benar sudah sangat kelelahan. Ditambah dengan suhu udara yang dingin, membuat kami ingin langsung tiduran. Cukup lama aku merebahkan tubuhku di dalam tenda. Dan aku belum bisa tidur. Lalu tiba-tiba nafasku terasa berat dan suhu tenda berubah menjadi sangat hangat. Aku ingin membangunkan Aksal, tapi waktu itu aku lihat dia tertidur sangat pulas. Tak tega jika aku harus membangunkannya sekarang. Cukup lama aku mengatur nafas dan dengan terus berdoa, aku akhirnya bisa tidur dengan sendirinya. Konon di Bulak Peperangan dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Capu yang mengejarnya. Sehingga muncullah mitos jika orang Cepu dilarang untuk mendaki Gunung Lawu karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu. Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu bakal keneng nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Begitu bunyi dari sumpah Prabu Brawijaya yang artinya jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka
atau mati di Gunung Lawu. Dan sampai sekarang sepertinya tuah sumpah raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya itu masih diikuti oleh orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Kembali ke cerita, kami bangun pukul 2.45 dini hari karena rencana kami berdua akan summit ke puncak pukul setengah 4 pagi. Kami berdua masak mie instan dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh kami sebelum summit sebentar lagi. Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian kembali dengan posisi berada di depan, sedangkan Aksal di belakang. Udara pagi itu memang sangat dingin sekali. Aku perkirakan mungkin kurang lebih 5 derajat Celcius. Dan kurang lebih dalam 1 jam kami berjalan, kami sudah tiba di Gupaan Menjangan. Sangat banyak pendaki yang bermalam di sana. Tanpa istirahat, kami berdua langsung berjalan. 15 menit berjalan dari Gupaan Menjangan, kami tiba di sabana lagi yang sangat luas. Tiba-tiba, Aksal mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Namun, saat dia menoleh, tak ada siapa-siapa di belakang. Berjalan lagi dan terdengar lagi. Menoleh lagi dan tak ada siapa-siapa di belakang kami. Berjalan lagi, terdengar suara itu lagi. Menoleh lagi, tak ada siapa-siapa lagi. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama. Aksal mengira bahwa suara itu berasal dari sepatu yang kupakai. Tapi setelah dia memperhatikan, ternyata bukan dari sepatuku. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tak ada apa-apa. "Mas, agak cepat yuk mas, di sini serem," kata Aksal. "Ono potosal, ada apa?" tanya aku. Gak ada apa-apa mas, nanti aja aku ceritakan di bawah," kata Aksal sembari berbisik. "Waduh, sebenarnya ada apa ini?" kataku dalam hati. Langkah kami semakin kami percepat, hingga tanpa sengaja saat aku menoleh ke sebelah kanan ke arah depan, terlihat samar-samar ada sebuah sosok berwarna hitam. Dari kejauhan, seperti seorang bapak-bapak setengah tua. Sontak, aku kaget dan bertanya dalam hati, "Apalagi itu ya Allah?" Aku menoleh lagi dan masih ada lagi. Ya Allah, ada apa ini? Aku beristighfar berkali-kali dan tetap membaca doa. Yang jelas kini aku tak mau dan tak mampu untuk melihat ke depan. Cahaya headlampku selalu kuarahkan ke bawah. Sialnya sosok itu masih terus ada di sana. Apalagi jalur pendakian yang akan kulalui sangat dekat dengan sosok itu. Akhirnya aku tiba di depan sosok itu. Aku tak berani melihatnya. Pandanganku tetap menghadap ke bawah. Secara refleks aku mengucapkan salam dengan sangat pelan. "Assalamualaikum. Aku dan teman-temanku izin lewat sini ya. Aku datang bukan bermaksud untuk mengganggu. Kami hanya ingin mendaki di sini," kataku. Aku tetap berdoa dan bersolawat, lalu terus berjalan dan Aksal di belakang, entah apa yang dia lihat, juga mulai mempercepat langkahnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 4:30 pagi, tapi kami juga belum tiba di Pasar Dieng. Padahal target kami berdua ingin sholat subuh di Hargodalem. Sudahlah, kami berdua tetap berjalan. Akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang tidak tahu, Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan dan pendaki dilarang mengambil atau mengubah bentuk atau letak batu yang ada di sana. Langit kini sudah mulai berubah menjadi kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Aku melihat jam di tangan kiriku yang sudah menunjukkan pukul 4.50 pagi. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hatiku berpikir, setelah apa yang terjadi jika kami sholat di Pasar Dieng, apakah aman dari yang menunggu di sini? Kataku dalam hati. Namun dengan memantapkan hati, bismillah, kami berdua berhenti tepat di dalam Pasar Dieng dan sholat subuh di sana. Dan alhamdulillahnya tak terjadi apa-apa. Kurang dari pukul 5.30 kami tiba di Hargodalem.
tempat di mana warung legendaris Mbok Yem berada. Di Hargo Dalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang yang bermalam di sana. Aku dan Aksal berhenti di sana sembari menikmati sunrise pagi hari yang begitu indah. Kurang lebih 1 jam kami di puncak dan memutuskan untuk turun dan singgah sejenak ke warung Mbok Yem. Banyak pendaki bilang kalau ke Lawu belum ke Mbok Yem, ya berarti itu belum ke Lawu. Entah sejak kapan dan mengapa kalimat itu tersebar. Namun di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Tanpa terasa tubuh kami tiba-tiba ambruk dan tertidur hingga 1 jam lamanya. Singkat cerita, kami turun dan tepat pada azan maghrib kami tiba di base camp pendaki tanpa menemui kejanggalan-kejanggalan lagi. Setiba kami di base camp, kami beristirahat, bersih-bersih dan makan malam sebelum akhirnya pulang ke Semarang. Kurang lebih pukul 9 malam kali ini. Sebelum pulang, Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik base camp tersebut. Katanya, baru kali ini Candi Ceto rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini. Kok bisa ya rame banget? Kata bapak-bapak itu dengan muka heran. Tiba-tiba Aksal diam lalu berpikir, pantas saja selama perjalanan malam di pendakian hawanya sedikit berbeda. Tapi sudahlah, yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah juga selesai juga perjalanan kali ini, pikirku dalam hati. Namun kejadian aneh tak hanya terjadi ketika kami mendaki saja. Ketika kami sudah sampai di base camp pendaki dan ingin mulai untuk pulang, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Kami pun pulang menggunakan motor. Namun anehnya belum lebih dari 1 menit dan belum ada 100 meter sejak kami menaiki motor, tiba-tiba rem motor Aksal blong dan tidak berfungsi. Sontak kami berdua kaget bercampur takut karena memang posisi jalan masih turun. Di depan ada tikungan tajam dan turunan yang lebih curam serta jurang yang sangat dalam di kanan jalan tanpa adanya pembatas jalan. Refleks, sepatu yang kami pakai langsung kami gunakan sebagai rem, tapi tetap saja motor tak berhenti. Gimana ini Sal? Tanyaku ke Aksal. Saking ketakutannya di pikiran kami berdua sudah sampai berpikir sampai kemana-mana. Kami berdua jelas tak ingin mati di sini. Aku belum menikah dan Aksal juga belum lulus kuliah. Tapi Aksal tak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba di jalanan sepi tepat sebelum tikungan, dia putar balikan motor secepat mungkin. Namun naas, motor tak berbelok dengan maksimal karena tertahan carrier di baliknya. Sehingga kami berhadapan dengan jurang tepat di depan mata kami berdua. Maut sudah mengincar kami sepertinya. Ya Allah, berilah kami keselamatan ya Allah, doaku dalam hati. Dan dengan sekuat tenaga, kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti. Kami sudah tak tahu lagi, pokoknya kaki kami bergerak untuk mencoba mengerem laju dari motor kami. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, motor ini terhenti tepat di bibir jurang. Mungkin setengah meter lagi, kami akan menjadi mayat jika terus menggelinding. Aku langsung turun dan Aksal menepikan motornya. Kami berdua duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang. Hampir saja nyawa kami berdua hilang. Gak biasanya loh motorku gini mas. Motorku ini sering ku servis dan sering ku pakai untuk muncak. Tapi kok baru aja kita turun dari Lawu, remnya kok bisa blong ya mas? Ucap Aksal heran. Aku pun juga terheran-heran. Tak lama kami siram rem depan dan belakang motor. Anehnya rem itu sama sekali tidak menguap. Itu artinya tak ada tanda-tanda panas atau tak ada tanda-tanda rem itu mencekram bagian cakram itu. Aneh sekali. Tapi ya sudahlah, yang penting kami berdua selamat. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan rem motor jika terjadi masalah lagi. Pukul 12:30 pagi kami tiba di Semarang, di tempatnya kos Aksal. Kami pun langsung tertidur pulas.
Namun ceritanya tak sampai di sini. Selang beberapa hari, kejadian aneh menimpa Aksal. Aksal bercerita jika dia tidur, dia merasa ada yang menindihnya. Ia tak bisa bergerak sedikit pun. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi kiri yang membuatnya bergidik. Yang jelas ia melihat tangannya hitam dan berbulu. Saat Aksal hendak menoleh melihat apa yang ada di sampingnya, ia masih tak bisa bergerak. Aksal ingin meminta tolong, tapi juga tak bisa. Dan akhirnya dia pun tertidur dengan sendirinya. Aksal lalu melanjutkan cerita. Saat dia tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan banyak sosok makhluk yang gak tahu namanya. Dan sebelumnya, dia belum pernah dan tidak bisa lihat makhluk itu. Tapi makhluk itu sangat banyak sekali hingga Aksal merasa ketakutan. Kejadian itu seperti nyata adanya, hingga akhirnya Aksal terbangun. Besoknya, Aksal mencoba bertanya pada Yanto, tetangga rumah Aksal yang memang paham dan mengerti dengan masalah seperti itu. Aksal menceritakan hal ketindihannya itu yang membuat Yanto sedikit mengernyitkan dahi. Yanto mengatakan jika itu terjadi akibat dari bau yang masih Aksal bawa dari Gunung Lawu. Sontak Aksal terkejut dan hanya tertegun mendengar ucapan Yanto. Beberapa hari setelah pendakian, aku sendiri tiba-tiba ingat jika selama pendakian, jaket dan tenda yang kubawa ketika mendaki Lawu kemarin adalah berwarna hijau. Sementara sudah menjadi pantangan bagi para pendaki bahwa di Gunung Lawu dilarang menggunakan pakaian atau peralatan yang berwarna hijau. Aku hanya diam sesaat mengingat itu. Betapa beraninya aku, pikirku dalam hati. Apa iya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama pendakian diakibatkan jaket atau tenda yang berwarna hijau yang kubawa? Wallahu a'lam. Yang penting alhamdulillah kami berdua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, tak kurang satu apapun. Dan itulah cerita yang dituliskan oleh Wahyu ketika mendaki Gunung Lawu. Apakah kalian mempunyai pengalaman yang sama? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan komen pada video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.